Inilah yang menimbulkan penjajahan di dunia. Inilah yang menimbulkan disebut dalam bahasa Arab al-ghazwul fikri. Penjajahan. Sesudah Perang Dunia Kedua sudah banyak negeri-negeri yang merdeka. Tetapi sekarang timbul lagi penjajahan baru. Apa? Penjajahan fikiran. Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi fikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat, apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha thalithan. Wa ma yamla'u jawf ibni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Saya teringat akan cerita yang disampaikan oleh Graf Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang terkenal, bahwa orang yang tidak mempunyai nafsu yang kenyang itu, pada suatu hari katanya, ada satu orang kaya mempunyai tanah yang luas. Dia mengatakan kepada orang, boleh tuan-tuan mengambil tanah kepunyaan saya ini, berapa tuan suka, berapa tuan mau. Syaratnya cuma begini, sepanjang yang tuan berjalan dari timur ke barat, lantas sebelum matahari terbenam, tuan sampai kembali ke tempat tuan melangkah pertama tadi. Berapa saja tuan suka, boleh ambil tanah ini. Maka datanglah si tamak tadi. Tuan yang punya asli tanah tadi mengatakan, bawalah bakal, jangan lapar di jalan nanti. Baik, dibawanya nasi sebungkus, dia berjalan, jalan. Dari pukul 7 pagi. Kalau diambil kekuatan, hendaknya pukul 10 dia sudah makan. Melangkah lagi beberapa ratus meter atau sekian, nanti boleh kekuatan buat kembali. Sehingga sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai ke tempat dia menuju bermula. Tetapi ini orang bernafsu betul, dia minta supaya banyak tanah yang dapat didapatnya. Dibawanya nasi sebungkus, tapi dia tidak jalan, di tengah jalan tidak berhenti, kan nanti berapa meter itu nanti kalau saya berhenti, tanah yang kurang buat saya. Dia terus berjalan. Dia tidak ingat bahwa kekuatan masa pergi yang lebih cepat dengan kekuatan masa pulang yang lambat itu dia tidak taksir. Dia berjalan saja cepat-cepat. Sudah pukul 1 hari, sudah jauh perjalanan. Lantas nanti kembali. Kelemahan badan, kondisi dan suatu situasi tidak sama lagi. Tidak secepat dia pergi dahulu lagi dia pulang kembali. Maka bukan pukul 7 dia sampai, atau pukul 5 sore tadi dia sampai ke tempat dia berjalan bermula, karena dia jalannya sudah lunglai, kaki sudah penat, badan sudah letih. Kira-kira baru pukul 2 dia tidak dapat berjalan lagi karena sudah lapar. Dia coba makan sedikit pun tidak bisa lagi seenak makan yang tadi. Habis makan pun dia berjalan lagi.
Pukul 3 dia terhenti. Jauh lagi baru sampai tempat yang pertama. Menurut syarat yang diberikan oleh mempunyai tanah yang pertama, kalau engkau tidak sampai ke tempatmu yang pertama tadi sorenya, tanah ini tidak engkau dapat lagi semua. Memang tidak sampai dia. Pukul 4 dia sudah berhenti berjalan, tidak kuat lagi. Mata sudah gelap. Akhirnya karena terlalu capai, terlalu penat, mati dia di tengah jalan. Berapa dia dapat tanah tadi lagi? Cuma sepanjang badannya untuk kuburannya, yang lain tinggal semua. Ini satu misal yang dibawakan oleh Graf Leo Tolstoy yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Nafsul la tashba. Diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Kita berkehendak tidak berbatas, tapi tenaga kita sendiri berbatas. Ini kerap kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan, dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbatas karena sakit, karena lapar, karena tua. Sebagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Apa? Rambut, gigi, mata sudah mulai kabur. Uban sudah mulai bertabur. Gigi sudah mulai gugur. Kulit sudah mulai kendur. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah 4 perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Nah, ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditumbuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Nah ini, kemudian itu timbul lagi doa yang keempat. Disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah.